Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, kabar kalian semua, kita semua di sini dalam keadaan sehat walafiat. Coba lihat kanan kiri temannya, ada yang sudah masuk? Tidak ya? Masuk semua? Masuk. Ya, alhamdulillah, berarti kalian semua benar-benar dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kalian tahu sekarang pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Nah, itu pelajaran bahasa Indonesia. Boleh kalian buka halaman 159. Ya. Baik. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, boleh dipimpin oleh Yasmin. Silakan Yasmin ke depan. Duduk yang rapi. Siap. Teman-teman, sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Kalian diharapkan dapat memahami instruksi yang diberikan secara audio. Kemudian kalian dapat mencari dan mengidentifikasi informasi yang terdapat di dalam teks ya. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, untuk menyemangatkan pembelajaran kali ini, lebih baik kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Sumedang, ya. Kalau ayah Garut, mama Sumedang, ayah Garut, berarti sama-sama Jawa Barat, sama-sama Sunda ya. Berarti asal usulnya sama ya, tidak jauh berbeda. Coba ada nggak di sini yang mamanya misalnya Sunda, bapaknya Jawa, ada nggak? Coba Yasmin, mamanya Sunda, mamanya Sunda. Ya, orang mana? Bandung. Ayahnya? Jawa. Orang Jawa. Jawanya?
ke Jawa Tengah, apa Kebumen apa gitu ya, Jawa Tengah ya. Jadi, nah ini ada campuran ya. Jadi Yasmin ini memiliki darah campuran antara Jawa Sunda dan Jawa ya. Nah itu jadi asal usul kita itu ya. Kita harus tahu itu asal usul ya, biasanya tentang nenek moyang. Nah sekarang berkaitan dengan nenek moyang, ibu akan memberikan satu lagu yang berjudul Nenek Moyang ya. Kita nyanyi bersama-sama ya, itu lagu Nenek Moyang. Yang bisa boleh nyanyi bareng-bareng ya. Lagu Nenek Moyang. Nah, coba perhatikan syair dari lagu Nenek Moyang. Menurut kalian di sini ada persamaan atau tidak? Ada. Ada. Coba apa persamaannya, Fiona? Pelaut dengan takut. Oh, apa ini pelaut dengan Takut. terus Samudra dengan biasa. samudra dengan biasa. Nah, ada lagi yang bawahnya? Ada apa? Terkembang dengan setara. Pantai dengan ramai. Oh, iya, baik. Jadi kamu bisa terima kasih ya. Tepuk tangan dulu buat Fiona. Iya, jadi kata Fiona tadi di sini ada pelaut dengan takut. Di sini ada put, ada put. Di sini samudra biasa ini. Jadi ada huruf yang sama di akhirnya. Coba bisa menjelaskan itu artinya apa? Bisa atau tidak? Tidak bisa. Baik, dijelaskannya. Jadi di sini tuh ini adalah namanya syair ya. Syair. Di sini ada bait ke-1, bait kedua. Di bait pertama ini di sini ada pelaut dan takut. Ini put, put. Kemudian ada samudra, ada biasa. A, A. Nah, ini namanya rima. Ya. Jadi put dan put ya, itu namanya rima. Tapi rima di sini itu dibagi dua. Kalau misalnya put dan putnya itu berdekatan, itu namanya berarti satu bait itu ya, sejajar itu disebutnya berima A A B B atau
Nah ini berselang-seling itu berima apa? AB, AB. Kalau misalnya sejajar sebaik itu ya tidak berselang-seling itu AA, BB atau AA, AA. Ya. Jadi ini berima apa? AB, AB. Ini berima AB, AB ya. Atau berselang-seling. Ya, terima kasih. Ya, selanjutnya silakan dibuka halaman 156. 9. Nah, ya silakan. Ya,
sama ya. Nah, coba kalian buka halaman 162 ya. Jadi itu pada halaman 162 itu ya kalian disuruh untuk menuliskan kata-kata yang disorot dengan warna kuning. Jadi di teks nenek moyangku itu ada beberapa kata yang disorot warna kuning. Kata apa saja? Ada buyut, leluhur, darah campuran, merantau, mendatang, migrasi, dan keluar. Nah, untuk tugas ini kalian boleh selesaikan secara berkelompok ya. Kalian boleh berdiskusi dengan teman kalian, satu kelompok kalian ya. Jadi di sini kalian harus mencari perkiraan artinya dengan arti yang sebenarnya ya. Boleh silakan kalian mengerjakan terlebih dahulu tugasnya, silakan. Di sana ada beberapa ya. Ada buyut, leluhur, darah campuran, migrasi, pendatang ya. Ada beberapa ya, pendatang, terus ada merantau, terus ada purba ya. Jadi ada berapa? Ada 7 ya, ada 7. Nah di sini ada 8 kelompok. Berarti nanti boleh ke depan satu orang satu kelompok satu. Tapi ada yang 2, nah sisanya satu kelompok satu. Silakan boleh mengerjakan. Ya, baik, udah selesai? Sudah selesai ya. Jadi kalian sudah berdiskusi tentang perkiraan arti dengan arti sebenarnya. Nah, Ibu minta satu kelompok satu orang ke depan ya. Untuk kelompok ini Okta ya, silakan ke depan. Kemudian kelompok 2 Sahla silakan ke depan. Kemudian kelompok 3 ya silakan Mutiara ke depan, dan kelompok 4 boleh tidak silakan. Ya boleh juga. Ya kalian boleh mempresentasikan hasil diskusi kalian ya, yang tadi itu apa ya, itu boleh kan menurut pemikiran kalian, menurut perkiraan kalian setelah evaluasinya sama ya. Ya boleh. Tidak boleh coba. Apa saja hasil diskusi hari ini? Kamu boleh 2 itu tentang leluhur dan migrasi. Coba. Ya, perkiraan artinya. Ya, jadi kalau menurut kelompok Widad ya di sini ada leluhur. Leluhur itu artinya atasan ya, itu menurut mereka. Kalau menurut arti sebenarnya itu adalah nenek moyang. Nah, kalau misalnya yang kedua migrasi itu arti menurut mereka itu berpindah ya. Dan kalau misalnya arti sebenarnya itu perpindahan tempat ya. Nah, ya terima kasih buat Widad. Silakan. Oke, tempatnya silakan. Baik, selanjutnya Mutiara. Boleh silakan. Ya, lanjutkan yang belum. Ya baik, kalau kata Mutiara ya ini untuk kelompok 2 ini darah campuran. Darah campuran kalau menurut perkiraan mereka ya itu darah dari berbagai orang, Tapi menurut arti sebenarnya itu adalah seseorang yang nenek moyangnya itu berasal dari 2 daerah yang berbeda. Terus kalau misalnya merantau, orang yang pergi dari daerah asalnya itu menurut perkiraannya kalau
pergi ke tempat ke pantai seperti ke luar negeri ataupun dulu kemana untuk mencari ilmu. Ya, terima kasih Bu Tiara. Yang selanjutnya kelompok 3 dilanjutkan. Itu yang belum berarti apa? Itu pendatang ya dan purba. Ya, kalau menurut Sarah ini ya dari kelompok 3 itu tentang pendatang dan purba. Pendatang kalau perkiraan mereka itu adalah penduduk, kalau perkiraan aslinya itu orang asing ya, yang datang dari luar ya, bukan penduduk asli. Kalau purba katanya itu adalah zaman dahulu. Nah, kalau misalnya kata sebenarnya itu adalah tahun yang lalu ya. Ya, boleh, terima kasih. Terakhir ya, kelompok 4. Coba Okta yang belum ya, itu tentang buyut ya. Coba buyut. Buyut apa? Ya, jadi kalau menurut kelompok Okta, buyut itu adalah nenek kita yang sudah tua ya. Nah, kalau menurut arti sebenarnya itu adalah ibu dari nenek ya. Nah, jadi sebenarnya buyut itu adalah ibu dari nenek kita, dipanggil buyut. Ya, terima kasih. Baik, materi kali ini sudah selesai ya. Sebelum kita akhiri, ada yang mau dipertanyakan dulu? Tidak ada. Ya, jadi kalian sekarang menemui beberapa kata baru ya. Ada kata apa aja? Buyut,